Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa raga, sahabat Atma. Senang sekali kembali lagi bersama saya Farika di Otista Podcast kesayangan kita semua, yang merupakan media edukasi dan informasi resmi dari Rumah Sakit Atma Husada Mahakam. Nah, sahabat Atma, belakangan ini di kanal media sosial kami sering banget tuh masuk pertanyaan dari masyarakat, yang salah satunya mungkin sahabat Atma semua, tentang banyak yang nanya nih seperti ini nah Bu, Mbak, Rumah Sakit Atma Husada itu cuma melayani pasien kesehatan jiwa saja ya? Atau mungkin juga pertanyaannya tuh kalau mau periksa penyakit umum, penyakit non jiwa Pak di Rumah Sakit Atma Husada, bisa nggak sih dipakai BPJS gitu? Nah, untuk menjawab keresahan dan rasa penasarannya sahabat Atma semua, di studio kami sudah ada Ibu Loren dari promosi kesehatan rumah sakit, yang tentunya mungkin sahabat Atma semua juga sudah familiar ya gitu. Nah, Bu Loren, silakan menyapa dulu sahabat Atma semua. Halo, selamat pagi menjelang siang sahabat Atma. Senang sekali kami dari tim Keswamas atau PKRS atau tim promosi kesehatan rumah sakit Atma boleh berbagi ilmu, nanti berbagi informasi-informasi mengenai khalayak masyarakat yang ingin menanyakan tentang Atma Husada Mahakam. Iya, baik Bu. Langsung saja ya, kita ke pertanyaan-pertanyaan pertama untuk Bu Loren. Sebenarnya benar nggak sih itu yang tadi dipertanyakan di sosial media kita Bu? Kalau anggapan masyarakat tuh Rumah Sakit Atma Husada hanya melayani perawatan kesehatan jiwa saja. Terima kasih Mbak Farika. Sebenarnya sih persepsi seperti itu perlu kita luruskan ya. Sebenarnya Rumah Sakit Atma memang kalau kita lihat rumah sakit jiwa satu-satunya di Kalimantan Timur. Tetapi rumah sakit jiwa sekarang udah menjurus ke arah umum, ke arah yang lebih luas lagi. Jadi bukan saja hanya jiwanya saja, tetapi kita juga menerima layanan-layanan umum seperti penyakit-penyakit umum lainnya, sahabat Atma. Iya, begitu. Kita kan selama ini sahabat Atma taunya rumah sakit jiwa, kesehatan jiwa dan nafsa ya Ibu ya. Nah, non jiwanya itu kita juga ada ternyata ya Bu, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Nah, penegasan yang lebih penting banget nih Bu ya, boleh di-spill nggak Bu? Layanan klinik spesialis non jiwa apa aja yang ada di Rumah Sakit Atma Husada? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Sahabat Atma, dulu memang Atma Husada hanya satu, jiwa dan nafsa. Tetapi sekarang udah banyak sekali unggulan-unggulan di luar daripada jiwa. Salah satunya kita mempunyai klinik spesialis penyakit dalam. Jadi kita juga punya dokter spesialis dalam. Di situ apa saja yang mau ditangani? Banyak sekali. Mungkin penyakit diabetes, hipertensi, atau penyakit-penyakit gangguan pencernaan lainnya. Bisa juga datang ke Atma Husada. Nah, itu yang pertama tadi, sahabat Atma. Yang kedua, kita juga mempunyai dokter spesialis saraf, artinya kita punya klinik penyakit atau spesialis saraf. Artinya semua yang masyarakat yang punya keluhan tentang saraf, seperti mungkin saraf terjepit, akibat stroke atau gangguan saraf lainnya juga bisa ke Atma Husada. Dan ketiga juga kita mempunyai klinik gigi dan mulut, memang sudah lama. Tetapi untuk perawatan dan tindakan medisnya juga kita ada di sini Mbak Farika ya. Terus yang keempat kita juga mempunyai klinik anak. Jadi klinik anak juga kita Atma mempunyai dokter spesialis anak yang luar biasa kan? Luar biasa. Iya, jadi masalah tumbuh kembang anak baik itu secara di luar jiwa kami juga punya. Pokoknya berhubungan dengan penyakit-penyakit anak khususnya. Dan juga kita mempunyai klinik rehabilitasi medik. Apa itu? Nah, kita bisa menerima layanan fisiologi, ya, fisioterapi dan pemulihan fungsi tubuh seperti misalnya pasca daripada sakit atau cedera. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan ke masyarakat bahwa Atma Husada luar biasa. Punya layanan umum begitu. Berarti 5 layanan unggulan non jiwa ya Bu ya, sekarang sudah dimiliki Atma Husada. Tentunya selain itu kita juga ditunjang oleh IGD 24 jam ya Bu. Betul. Kemudian instalasi-instalasi penunjang lainnya ya Bu, seperti apa aja tuh Bu? Ya, farmasi, radiologi, jangan lupa juga kita punya dokter spesialis radiologi loh. Iya, jadi Bapak Ibu bisa kalau mau scan, kami juga punya. Mau foto apapun, torak, kepala semua kita mempunyai Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Terus ada farmasi, laboratorium yang luar biasa, 24 jam semua Bapak Ibu. Iya, begitu sahabat Atma, perlu dipahami bahwa kami juga sudah
melakukan pengembangan layanan kesehatan non jiwa lainnya gitu ya. Nah, kemudian Bu, layanan spesialisnya kan ini sangat vital ya, dibutuhkan untuk masyarakat kita. Nah, pertanyaan penentu nih Bu dari warganet atau dari sahabat Atma semua, apakah klinik spesialis non jiwa tadi yang Ibu sebutkan bisa dijangkau menggunakan BPJS Kesehatan di cover atau Bu? Sangat bisa sekali. Pokoknya BPJS luar biasa. Semua di cover sahabat Atma. Jadi apapun keluhan Bapak Ibu yang sesuai, tapi ya sesuai dengan apa yang sudah tadi kita sampaikan Mbak Farika. Misalnya berhubungan dengan syaraf, berhubungan dengan penyakit dalam, gigi, anak, itu juga bisa. Jadi semuanya ditanggung 100% oleh BPJS. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu, tinggal menggunakannya saja. Asalkan tentunya dengan prosedur rujukan yang benar dan kepesertaan BPJS kesehatannya aktif ya sahabat Atma. Itu yang perlu digarisbawahi gitu. Bisa saja dipakai BPJS 100% pasti, tapi dengan itu tadi prosedurnya dijalankan dengan baik dan benar gitu. Nah, kan biayanya nih Bu, berarti dijamin penuh kan ya sahabat Atma di rumah. Biar makin paham, boleh nggak Bu dijelaskan nih secara ringkas saja alur pendaftaran kalau mau berobat pakai BPJS kesehatan? Baik Mbak Farika, luar biasa sekali sahabat Atma. Jadi kalau Bapak Ibu atau sahabat Atma mau datang ke Atma Husada untuk mengontrolkan diri seperti tadi yang sudah kita sebutkan ya, apa saja yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus mempunyai aktif dulu BPJS-nya, itu yang pertama. Dan terus untuk ke Atma gimana caranya? Kita meminta surat rujukan. Nah, rujukannya itu ke fasilitas vaskes tingkat dasar seperti ke puskesmas atau ke dokter pribadi Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu langsung saja menyampaikan keluhan Bapak Ibu sesuai dengan apa yang tadi kami sampaikan. Nah, misalnya mau ke penyakit dalam, Bapak Ibu bisa nanti langsung saja minta ditujukan ke Atma Husada. Nanti situ akan dokternya akan menuliskan surat rujukan langsung ke Atma Husada. Begitu Mbak Farika. Kemudian datang ke Atma Husada tentunya sudah membawa surat rujukan tersebut ya Bu ya. Kemudian Bu, kalau mungkin untuk kondisi darurat? Kalau darurat langsung saja nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu langsung saja ke IGD kami. Nah di situ nanti diterima sama petugas yang ada di IGD. Nah selanjutnya 2x24 jam keluarga bisa mengurus untuk jaminan BPJS-nya. Seperti itu Mbak Farika. Wah, ini informatif banget kan ya pasti ya sahabat Atma ya. Sudah jelas banget tuh penjelasan dari Bu Loren, walaupun singkat itu daging semua isinya ya Bu ya. Sudah itulah yang paling benar informasi yang dapat disampaikan dari PKRS atau Keswamas di Rumah Sakit Atma Husada Mahakam. Jadi sahabat Atma jangan ragu lagi, manfaatkan layanan medis umum penyakit non jiwa di Rumah Sakit Atma Husada Mahakam, tentunya dengan menggunakan fasilitas BPJS gitu ya Bu ya. Nah kemudian Bu, mungkin sekilas saja Bu untuk kita kan sering nih penyuluhan untuk di poli kalau misalkan sahabat Atma mungkin juga sering melihat Bu Loren yang saya temani juga gitu Bu. Kedepannya Bu, apa aja rencana dari Keswamas sendiri PKRS untuk jadwal-jadwal informasi yang akan dikembangkan? Ya, tentunya kita mau yang inovasi, artinya pembaruan. Tadinya kita hanya memberikan tentang penyakit jiwa saja untuk Bapak Ibu ya, Atma Husada yang sering datang. Tetapi kami sekarang di promosi kesehatan di Atma, kita memberikan informasi-informasi yang umum. Kemarin seperti dokter radiologi memberikan informasi tentang penyakit-penyakit umum. Terus dari dokter patologi, kita juga punya dokter patologi Bapak Ibu ya, jadi juga menyampaikan ilmu-ilmunya. Jadi pengunjung yang ada di Atma Husada sekarang udah bukan saja hanya jiwa saja yang mereka dengarkan informasi. Iya, sekarang kami menyampaikan informasi-informasi di luar dari jiwa. Iya, dan juga unit layanan informasi dan pengaduannya juga sudah mulai untuk memberikan sosialisasi juga supaya juga sahabat Atma ini untuk perbaikan kami juga gitu. Misalkan ada masukan atau ada keluhan bisa dilayangkan ke unit pengaduan di Rumah Sakit Atma Husada, tentunya dengan kanal-kanal yang disediakan oleh rumah sakit. Nah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Loren untuk waktunya, singkat memang, tapi ini informasinya tentunya sangat penting bagi sahabat Atma semua untuk diketahui bahwa Rumah Sakit Atma Husada sekarang dapat melayani layanan penyakit non jiwa umum menggunakan BPJS. Itu yang
paling penting kan, karena misalkan karena kita kan kita nggak ada yang mau sakit. Benar. Jadi kan kita punya asuransi yang dari negara, kita membayar kan tentunya untuk persiapan kita ya Bu ya, investasi kita untuk menjaga kesehatan kita seperti itu. Nah, baiklah sahabat Atma, jangan lupa juga ikuti media sosial kami di rsjd.ahm untuk Instagram dan YouTube kami di rsjd_ahm official. Nah, kami juga menyediakan layanan Pujasera, yaitu Peduli Jiwa Selamatkan Harapan di nomor 0811 5800 8887. Nah, Pujasera ini hadir sebagai ruang aman ya Bu ya, untuk kalian berbagi semua. Kami dengarkan dan akan mendapatkan pendampingan awal secara profesional seperti itu. Tentunya untuk keterangan lebih lanjut, sahabat Atma juga bisa melayangkan aduan, saran atau masukan dan informasi lainnya di nomor 0811 587 8787. Itu adalah nomor hotline service kita ya Bu ya. Di sana nanti akan bebas bertanya dan akan dijawab. Akhir kata, saya Farika dan saya Bu Loren. Nah, Ibu Loren pamit undur diri. Salam sehat jiwa raga untuk kita semua. Sampai jumpa di episode Otista Podcast selanjutnya. Assalamualaikum. Salam sehat jiwa.